Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bikafalati yatama wa rahmatihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, alhamdulillah walhamdulillah kita masih bisa kembali pada masalah dan kita dapatkan manfaat dan juga ini seperti biasa marilah kita baca Al-Fatihah dan kirimkan kepada keluarga kita, bapak kita yang telah berpulang rumah, kita doakan mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara-saudara kita yang kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, doakan mudah-mudahan Allah akan penyakitnya dan dikembalikan keadaan sekolah. Jihad ini Al-Fatihah. Alhamdulillah, jamaah sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan 10 Muharram atau 10 Dzulhijjah. Nah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Pada sekarang ini kita membahas keutamaan menyantuni anak yatim dan keberkahannya. Kenapa kita bahas masalah ini? Karena 2 minggu lagi pada bulan depan kita akan menghadapi bulan Muharram. Itu lantas bulan biasanya. Di sini juga ada 2 momen besar yang untuk kita menyelenggarakan santunan yatim. Meskipun itu setiap bulan, tapi ada 2 momen yang kita besarkan, kita usahakan untuk diperbesar. Pertama adalah menjelang puasa atau menjelang bulan. Jadi pada bulan Ramadan, sebelum Ramadan, kita mengadakan santunan biasa. Itu biasanya kita memberikan parcel atau bingkisan kepada rakyat. Juga pada bulan besok, ya, berencana untuk kita sudah ada agendanya untuk menyelenggarakan yang namanya Lebaran Anak Yatim. Ya. Mungkin seperti biasa, tapi mungkin ada sedikit ya bingkisan atau yang lain yang sedang diusahakan oleh Bapak Haji Abdul Salim dan menjadi dana. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Jadi ada beberapa hadis yang ingin saya jelaskan yang berkaitan dengan keutamaan menyantuni anak yatim. Hadis yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'siyati min rahmatan. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim karena kasih sayang. Jadi kita usap anak yatim itu rasa kasih sayang kita. Ya, bukan ada rasa demen dia, terutama anak perempuan. Ya, anak yatim anak perempuan itu ada yang mulai gede. Ya. Kalau kita usah adalah orang laki yang lama. Ya. Jadi rahmatan karena kasih sayang kepada mereka. Kata Allah fi kulli sa'ratin marrat 'alaiha yadu hasanah. Maka Allah mencatatkan setiap rambut satu helai rambut yang kita usap itu maka dicatat sebagai satu kebaikan. Jadi satu helai saja, ya, itu satu kebaikan. Ya. Jadi kalau satu kita usap itu bisa 10 rambut,
Ini salah satu keutamaan kita menyantuni atau memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhamma yatiman min baina yatamal muslimin ila ta'amin wa tarab." Barang siapa yang merangkul anak yatim, ya. Jadi kalau ada anak yatim, ya, dari keluarga muslim, anak yatim bukan dari keluarga muslim, itu maka yang diutamakan dari keluarga muslim dulu. Diutamakan. Ya. Karena di sini dikatakan hasanatan yatiman min baina yatamal muslimin. Ya. Jadi bisa saja kita memberikan anak yatim yang bapaknya mungkin lain agama orang tuanya, tapi sebelah kanan. Yang kita utamakan adalah anak yatim yang bapaknya sudah meninggal dunia dan bapaknya orang Islam. Itu kita utamakan. Ya. Jadi ila ta'amihi wa sarabi. Jadi barang siapa yang merangkul, memeluk anak yatim untuk diajak makan dan untuk diajak minum, hatta yu'tiya Allah, sehingga anak yatim itu puas dengan makanan dan minumannya, aujabahu ta'ala jannah, maka Allah mewajibkan surga bagi orang yang mengajak anak yatim makan. Ya, itu. Ya, kita ada, kita lagi makan besar nih, kita ada. Ya. Atau kalau dia ada sempat, saya kasih bertanya aja. Ya, saya kasih bertanya, silakan kamu dulu makan apa kayak di luar? Ya, boleh. Itu bertanya itu boleh. Ya. Saya tidak sempat lagi sekolah, saya kasih bertanya. Ya. Itu bisa kalau kecil berada di metret ya, kalau kecil seperti juga. Ya. Boleh, mana saja boleh. Sehingga anak yatim itu puas, maka Allah mewajibkan kepada orang itu masuk surga. Nah, itu awalnya Allah lalu kalian Allah mewajibkan. Apalagi kalau dia memberikan syarat dia pulang, itu sudah jelas nanti Allah mewajibkan atau Allah mengharuskan orang itu masuk surga. Hadis yang berikutnya, wa man al-haballahu kalimatan, barang siapa yang dibutakan oleh Allah penglihatannya. Nah, mungkin di antara kita ada yang baru lahir itu sudah melihat, matanya sudah melihat, ya, karena memang bawaan atau sebagainya, sehingga matanya tidak melihat, sehingga dia dilahirkan dalam keadaan buta. Ya. Pasal baru, tapi orang itu sama. Dia tidak mengumpat Allah, tidak menghujat Allah. Saya terima takdir saya, memang Allah sudah mentakdirkan saya di waktu sabar. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Aujaballahu lahu al-jannah. Allah mewajibkan orang itu masuk surga illa ayat para amalan layak Allah, kecuali dia melakukan suatu perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Itu salah satu nikmat Allah yang paling besar kita, yang paling besar kepada kita. Antara lain adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, ya, nikmat akal. Bagaimana Pak kalau kita punya teman sangat tampan, sangat gagah, tapi akalnya tidak ada? Gagah tapi akalnya tidak ada. Dia bisa belajar di tengah jalan, dia nggak apa-apa. Orang tidak ada akalnya. Dan paling penting adalah penglihatan kita. Ya, penglihatan kita masih bersyukur kalau kita jalan-jalan puncak
atau ke tempat-tempat yang indah, kita masih bisa melihat keindahan ciptaan Allah. Jadi Pak, kalau kita melihat keindahan alam, ya, kayak di gunung atau di pantai-pantai atau lain sebagainya, kita jangan mengatakan oh ini ciptaan alam. Ya. Oh ini gunung ini sangat indah, ciptaan alam. Itu kita bukan ciptaan alam, ini ciptaan Allah. Ya. Kalau kita mengatakan ciptaan Allah, maka kita jalan-jalan itu dapat paham. Karena apa? Karena menambah iman kita. Ya. Jangan mengatakan oh ini karena ciptaan alam. Kalau orang tidak beragama itu boleh bilang begitu. Yang ateis, ya, oh ini ciptaan alam. Tapi kalau kita ini ciptaan Allah. Ini bedanya Pak. Ya. Makanya dalam surah Al-Mulk dikatakan, silahkan kamu bepergian, silahkan lihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di daratan, di lautan, di pegunungan. Ya. Kalau melihat keindahannya, lalu kamu kembalikan kepada kekuasaan Allah dan keimananmu semakin bertambah, maka itulah jalan-jalan yang dapat paham. Jalan-jalan di samping represi juga memperkuat iman, itu dapat paham. Ya. Jadi kita mengatakan, oh ini kita alam. Itu kalau orang komunis boleh bilang begitu, orang ateis. Tapi kita ini adalah ciptaan Allah. Itu harus kita. Ini berkaitan dengan bagaimana Allah mentakdirkan seseorang yang buta kalau dia sabar. Betapa nikmat basar itu kita ini kadang-kadang kurang mensyukuri, ya. Bagaimana besarnya nikmat penglihatan. Ya. Ini pernah Pak, pada zaman Nabi Musa itu hampir 400 tahun dia sholat baik kepada Allah. Pas dia meninggal dunia, kata Allah, silahkan kamu masuk surga, karena kamu sudah sholat beribadah begitu lama sampai 400 tahun. Udkhulil jannata bi rahmati, masuklah kamu ke surga dengan rahmat aku, dengan kasih sayang aku. Tetapi umatnya Nabi Musa ini yang meninggal dunia, dia merasa sombong. Dia mengatakan asbul jannata bi amali. Saya masuk surga dengan amal perbuatan saya, bukan dengan kasih sayang Allah. Kata Allah memanggil kepada malaikat, orang ini yang sudah dulu masuk surga. Ya, kita hisab dulu. Ya, kita hisab dulu. Kalau dia mengatakan dia sholat itu atau masuk surga karena amal perbuatan, yang seru kebatalan masuk surga. Sekarang bagaimana dia kita hitung nikmat Allah, nikmat itu yang ada padanya. Sekarang kita mulai dari nikmat mata. Ya, bagaimana besarnya nikmat mata, tapi dia tidak bersyukur. Jadi pas itu nikmat mata itu ternyata pahala ibadah mata dan salat itu tidak cukup. Kata Allah, sudah masuk ke neraka. Orang ini tidak bersyukur. Ya, itu baru nikmat mata yang tidak disyukuri. Belum nikmat yang lain. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat sehat bahagia. Begitu banyak. Ya. Jadi kalau kita masuk surga, itu karena rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana perkaitannya dengan amal soleh? Allah memberikan rahmat kepada orang yang beramal soleh. Ya, sama seperti anak kita. Kita punya anak banyak, misalnya anak 5. Satu yang berbakti kepada kita, yang lain tidak berbakti. Satu yang mempunyai perhatian. Ya. Kita perintah ini mau kita tolong manusia, maka itu wajar kalau kita sayang kita lebih kepada anak.
Kita juga hambanya yang bersyukur, maka itu lebih diutamakan. Ayo. Ya, kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan ada seorang ibu ditinggal mati oleh suaminya. Lalu ibu ini menjadi janda. Ya. Kemudian dia merawat anak yatim 3 orang anak yatim. Dia besarkan, dia didik, dia pelihara, ya. Sampai besar. Kemudian 1 orang saja dia didik, maka pahalanya seperti al-mujahid di sabilillah, seperti orang yang berjihad di dalam Allah. Itu biasanya begitu Pak. Kalau ada bapak, ya kalau ada istri mati, suaminya kawin kan? Biasanya kawin kan? Kawin. Tapi kalau ada suami mati, istrinya belum tentu kawin lagi Pak. Kalau dia masih punya anak, biasanya perempuan lebih kuat, ya, diurusin dulu anak yatimnya sampai besar. Tapi kalau laki-laki ini belum tentu Pak, ya. Kadang-kadang belum seminggu aja udah Pak, baru seminggu tinggal mati suami istrinya ini udah kesatu, ya. Jadi ada suami ditinggal mati, ya, istrinya sampai seminggu Pak, dikuburin. Lalu kuburannya itu dikipasin sama suaminya. Ditanya, kenapa dikipasin? Supaya dapat kering, karena saya kalau masih basah gak enak kawin. Jadi saya kipasin dulu supaya saya kawinnya tega. Nah, jadi supaya dikipasin, bukan saya istri, dia pengen kawin lagi. Jadi kata di sini, man kana lahu salatu banatin, barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik, dia sekolahkan, dia masukin madrasah, dia ajarkan agama, wa anfaqa alaihinna, dia keluarkan biaya semuanya itu, ya. Hatta yang karena sampai selesai, aujaballahu lahu ajran, maka Allah mewajibkan orang yang masuk. Nah ini Pak, jadi kalau zaman jahiliyah, ya, jadi orang jahiliyah itu selalu mengutamakan anak laki-laki, ya. Kalau perempuan, bahkan itu merasa aib mereka kalau punya anak perempuan, ya. Bahkan bayi perempuan yang baru lahir dipendam hidup, ya, karena begitu malu kalau punya anak perempuan. Padahal hidup mereka perempuan semua. Nah ini yang mereka tidak apa? Tidak sportif. Ininya perempuan, tapi anak perempuannya dibunuh. Tapi pas Islam datang, laki maupun perempuan sama, harus dididik. Ya. Laki sampai selesai dididik kuliah, perempuan dididik. Itu kata Nabi. Ya. Jangan kita bedakan, karena ada sebagian masyarakat kita, dia punya anak laki, dia punya anak perempuan, di sekolahkan sampai selesai itu anak laki doang. Kenapa anak perempuan tidak disekolahin? Makanya ke dapur juga, kita pergi ke dapur katanya. Jadi belajarnya tidak usah tinggi-tinggi. Nah ini Pak, salah. Maksudnya sama. Kalau anak laki kita kuliahkan sampai tinggi, sampai selesai satu, anak perempuan begitu. Jadi sebagian masyarakat kita itu masih ada diskriminasi dalam memperlakukan anak. Saya melihat kalau umat Islam India, Pakistan, terutama di India itu masih sama, ya. Memperlakukan, membedakan perlakuan dia pada anak laki dan anak perempuan. Ya. Jadi kalau anak laki-laki makan kasih telur 1.
Itulah. Gak boleh nomor satu, kebanyakan. Itu begitu sampai sekarang. Kenapa? Karena masih diskriminasi. Ini pengaruh dulu, ya. Jadi kalau di India itu, Muslim India nih, apalagi yang di kalangan Hindu, itu kalau perempuan mau kawin, menikah, itu perempuan yang bawa itu kepada laki-laki. Ini sudah balik nih. Jadi perempuan yang bawa, yang lamar laki-laki, lalu laki itu dikasih mahar. Itu bagaimana? Itu tergantung status daripada lakinya. Ya. Jadi kalau lakinya mungkin kalau ini dari kelas atas, itu maharnya, mas kawinnya. Jadi kalau disebut dowry itu sebenarnya dari bahasa Inggris. Mahar, maka mas kawinnya bisa lebih. Tapi kalau kawinnya dari kelas ekonomi bawah sedikit, itu mas kawinnya motor. Ya. Tapi nanti kalau suaminya kelas di bawah lagi, itu mas kawinnya sepeda. Nah. Kenapa demikian? Kenapa pengaruh ini? Jadi saya pernah dulu tinggal di suatu asrama. Asrama itu punya satpam. Namanya Bukidar. Bukidar itu satpam kalau ada Bukidarnya. Lalu saya pinjam sepedanya karena saya mau beli sesuatu. Saya bilang pakai bahasa Inggris, saya pinjam sepeda kamu. Saya bilang, Mas Pur, hati-hati, ini satu mas kawin dari istri saya. Bilang gitu. Sepeda, iya bilang saya pasti ganti. Oh bilang saya ganti. Hati-hati, ini mas kawin dari istri saya. Kenapa jangan dia ini? Dia sih bilang, saya koreksi kalau jadi memang ternyata, dan ini ternyata pengaruh ini berpengaruh kepada umat Islam India. Jadi umat Islam India itu ada kata-kata. Ya. Jadi kalau di Hindu nanti ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Maksudnya ya ada namanya Asro, ada namanya Agla. Yang kita lakukan. Jadi dalam hadis ini, barang siapa yang punya anak perempuan, lalu dia didik dengan baik, sama seperti halnya mendidik anak laki-laki sampai selesai, maka Allah jamin orang itu masuk surga. Saya berharap orang kayak gini jangan sampai ada pandangan begitu. Perempuan harus sekolah tinggi-tinggi. Salah. Karena apa? Meskipun dia kembali ke dapur, tapi perempuan yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan itu lain, berbeda cara pendidikan. Ya, kalau ibunya sarjana mungkin lain cara pendidikan. Tapi kalau ibunya, ya, tidak berpendidikan, dia bisa ngomong kasar dan lain sebagainya, nah, itu berbeda. Ya, kita lanjutkan. Nah. Ya Rasulullah nanti bagaimana kalau saya punya dua anak dan sampai 3 anak? Oh lah, harus nanti meskipun 2 anak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya Nabi, saya ini orangnya keras. Ya. Qaswatul qalbi, hatinya keras. Saya merasa pasaka ilahi waswata qalbi. Dia mengadu kepada Nabi betapa keras hatinya. Jadi keras hati itu maksudnya tidak pernah mau menerima nasihat orang lain, tidak pernah mau menerima saran orang lain. Ya. Faqala Nabi, "Irsal roka ayyalina qalbu famsa birasiyati." Kalau engkau ingin hatimu lembut, tidak keras atau buka, famsa birasiyati, maka usaplah kepala anak yatim. Jadi kalau kita sering mengusap anak yatim, ya, wajib dan ada
maka hatimu menjadi lembut. Ya. Di sini ada kata-kata wakilu. Setelah diusap diajak makan. Ya. Jangan habis diusap suruh pulang orang. Ya, maksudnya diusap lagi kasih apa? Ya. Wakilu, kasih dia makan. Baru hati kamu akan lembut. Wakilu. Suila al-Kabair Ibnu Umar pernah ditanya tentang dosa besar. Kalau dia menjawab, dosa besar itu ia disebut ada 9. Pertama, asyirku billah, menyebutkan Allah, termasuk dosa besar. Kita beribadah selain niat kepada Allah juga niat kepada yang lain. Yang kedua, qatlul mukmin muta'ammidan, membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, termasuk dosa besar, muta'ammidan. Wal firaru minaz zahab, lari dari peperangan. Jadi ini umat muslim, ini umat Yahudi perang, ya, lari dia, nggak mati, itu termasuk dosa besar. Ya. Makanya kalau dalam peraturan militer ada prajurit di depan, melihat musuh lari, maka komandannya menembak. Dia tidak tembak mati, jangan lari. Ya. Itu peraturan itu. Jadi jarang lari. Kenapa? Takut ditembak oleh komandannya. Begitu juga dalam Islam, jangan lari. Al-firaru minal haqq. Termasuk dosa besar. Yang keempat, apa yang keempat? Nah ini. Waqtul muhsinat. Kita menuduh orang berzina. Jadi orang yang sudah berkeluarga, kita tuduh dia berzina. Padahal buktinya nggak ada. Ya. Itu termasuk dosa besar. Kita sedang mengeluarkan fitnah. Ya. Bahkan dalam salah satu hadis, kalau menuduh berzina itu saksinya harus 4. Ya. Harus 4, kalau dia berzina. Tapi kalau sekarang saksinya nggak usah 4, 1 aja ada di CCTV ketahuan. Dari CCTV aja ketahuan. Ya, ya. Tapi kalau dulu peraturannya begitu. Karena waktu zaman Nabi belum ada CCTV. Itu syaratnya harus 4 orang. Ya. Kalau misalnya orang yang baik-baik kita tuduh berzina, dosa besar. Ya, dosa besar. Ya. Jadi kalau kita baru kabar buruk, itu lebih baik kita tidak usah berkomentar. Ya. Qatlul muhsinat. Nah, itu termasuk fitnah dan dosa besar. Kenapa Nabi mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena kalau kita bunuh seseorang, lalu kita ditangkap, ya, itu dosanya cuma sekali. Tapi kalau kita fitnah, maka sepanjang tahun orang itu merasa diteror, hilang, maka itu dosa besar. Kenapa? Karena fitnah menyebarkan fitnah. Itu yang dimaksud fitnah itu asal bilang. Karena sudah difitnah, dia mengelamar kerja, oh jangan ya, dia sudah berzina. Dia mengelamar ini, dia pengen kerja, atau jangan. Fitnah, ya, semakin besar padahal artinya kemana? Itu yang dimaksud fitnah itu asal